Halo semuanya, selamat malam, selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Yeay, 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 yeay. Oke, ini mohon maaf ya duduknya begini aja ya. Aduh, ini posisi paling PW ini kayak gini guys. Jadi nih kayak ala-ala ya di warteg. Karena terbiasa kan kayak begini kan, nggak biasa duduk yang rapi-rapi, dempet-dempet gitu. Ribet. Jadi tuh di malam hari ini, di malam hari yang indah ini, anyway ini udah jam 11 kurang 15, matahari baru bener-bener tenggelam ya. Karena dia udah musim semi kan. Kalau udah musim semi itu musim panas itu matahari tenggelamnya agak cukup lama gitu. Biasanya jam 9 itu dia baru mulai turun, ntar jam 10 nih baru gelap, nih kayak sekarang setengah 11 baru bener-bener gelap gitu. Ntar terang lagi jam-jam 6, jam ya setengah 6 lah, jam setengah 6 tuh matahari udah terang lagi. Apalagi nanti musim panas itu jam 5 itu udah terang guys. Disangkanya udah kayak jam 7 padahal masih jam 5 pagi. Jadi tuh hari ini aku pengen sharing sama kalian 1 menit, gila udah openingnya. Jadi sharingnya hari ini tentang YouTube ya. Kenapa sih aku tuh ada di dunia YouTube? eh Awal aku datang ke Jerman itu tahun 2017, aku tuh belum punya kegiatan sama sekali. Aku kan dari resign 2016 akhir. Pada saat pertama kali datang ke Jerman itu, suami aku waktu itu masih pacaran ya, dia kerja terus aku di rumah gitu kan, gak ada kegiatan apa-apa. Kebetulan tuh Stefan itu sudah punya 2 YouTube channel. Dia tuh udah nyemplung ke dunia YouTube tuh duluan, dan dialah yang mencemplungkan aku untuk masuk ke dunia YouTube toh. Jadi dia itu punya 2 channel, namanya itu Red Dog Vlog sama Red Dog Gamble. Jadi yang Red Dog Gamble ini hanya untuk game, yang Red Dog Vlog ini ya kegiatannya dia lah ya. Tapi nggak terlalu aktif dia kalau di Red Dog Vlog itu. Di Red Dog Vlog hanya satu minggu satu video. Beda dengan Keluarga Batak di Jerman, satu hari itu bisa 2 sampai 3 video. Kalah Raffi Ahmad. Eh, Terus jadi awal datang ke Jerman itu, setiap Stefan kerja kan aku nggak tahu kan mau ngapain gitu kan. Akhirnya dia dikasih tau lah, kamu bikin YouTube aja gitu. Mengobati kerinduan kamu juga untuk ngomong pakai bahasa Indonesia, karena kalau ngomong sama Stefan kan kayak nggak mungkin gitu kan pakai bahasa Indonesia. Ya udah, akhirnya aku masuklah ke dunia YouTube itu dengan menggunakan kamera. Pertama itu kamera Canon Legria Mini, itu punya Stefan. Jadi satu kamera itu kita pakai berdua gitu, ganti-gantian. Terus itu pun gak aktif, belum aktif-aktif banget, masih ya ampun ala kadarnya lah ya, kayak antara niat dan gak niat gitu. Sampai akhirnya satu video yang benar-benar viral di mana aku bermimpi ketemu sama Tuhan Yesus. Itu aku nggak nyangka, karena itu baru bangun tidur. eh yang namanya shock ya, mimpi seperti itu. Bangun tidur pas banget di samping tempat tidur tuh ada kamera, langsung ngomong yang tadinya niatnya itu hanya untuk pengingat diri aku kalau misalkan tiba-tiba aku bandel, tiba-tiba aku nakal gitu kan, kayak ngerasa digetok, lu tuh udah dikasih ketemu sama Tuhan Yesus, lu tuh masih badung ya gitu. Ternyata video tuh viral, banyak banget yang nonton. Disitulah subscriber aku tuh nambah. Awal nama YouTube channel itu apa ya awalnya ya, aku lupa, karena udah 3 tahun yang lalu kan itu. Dari Dua Kecebong Vlog, iya nggak sih, aku agak lupa guys, sorry. Tapi sempat kita memiliki nama YouTube channel tuh Dua Kecebong Vlog. Itu diprotes gara-gara disangkut pautin tentang cebong sama kampret, padahal nggak ada hubungannya. Nah, baik lagi, jadi tuh sempat viral video itu, nambahlah subscriber sampai 1.000 lebih. Dan
dengan persyaratan 1000 subscriber itu aku udah bisa di monetize gitu kan, bisa daftarin ke Google AdSense. Memang sih belum terima uang yang besar-besar banget karena yang namanya masih YouTuber ecek-ecek gitu kan, masih belum niat gitu. Dan sampai akhirnya kita sampai berjalan 3 tahun ini, puji Tuhan sudah 12.900 subscriber. Mungkin pada saat diupload nanti udah 13.000, amin. eh Butuh perjuangan guys selama 3 tahun itu untuk mendapatkan 13.000 subscriber, karena sebenarnya tujuan awalnya aku bikin YouTube ini kan bukan bukan untuk mencari nafkah gitu kan, bukan menjadi mata pencaharian, tapi bener-bener kayak mengisi waktu luang. Terus aku berpikirnya gini loh, kalau aku punya video YouTube itu kan otomatis video yang kita buat ini akan menjadi konsumsi publik. Terus yang namanya jejak digital itu nggak akan bisa dihapuskan. Terus aku mikirnya gini, aku kan udah nggak punya orang tua kan. Aku tuh punya aku tuh punya cuman punya foto-foto dari orang tua aku. Aku tidak punya video dari bapakku, tapi aku punya satu video dari mama aku yang dimana pada saat beliau menghadiri pemakaman dari opung buru aku yang di Sidikalang. Nah, jadi kayak aku ngerasa sedih banget gitu kalau nyokap bokap masih hidup di tahun 2020 ini, pasti mereka akan menghiasi YouTube channel aku gitu kan. Tapi masalahnya mereka udah nggak ada, aku tidak punya tidak punya video bersama mereka, terus video pernikahan juga mereka nggak ada. Itu kayak, makanya aku pengen aku sama Stefan itu sebisa mungkin untuk bisa melakukan video untuk YouTube gitu. Jadi anak cucu kita nanti suatu saat nanti bisa ngeliat kegiatan kita, apa sih udah kita lakuin gitu. Bisa jadi kenang-kenangan lah ya, gitulah. Karena sedih juga guys, sedih banget loh kalau udah nggak punya orang tua. Yang aku bisa menjadi kenang-kenang itu paling cuman kalau aku lagi kangen gitu ya, aku lagi kangen sama bapak sama mama ya cuma bisa ngeliat foto gitu kan, terus nginget-nginget dulu masa kecil. Terus aku juga punya untungnya video mama aku beruntungnya walaupun hanya satu, tapi kayak satu hal yang sangat berharga sekali. Masalah nama duo Kecebongs Vlog itu aku juga bingung ya, kita sempat ganti makanya jadi Keluarga Batak di Jerman. Kenapa banyak sekali orang-orang yang mengkait-kaitkan video nama YouTube channel kita yang dulu ada kecebongnya itu disangkut-sangkutin ke politik. Padahal saya ini dulu itu kalau kata-kataan sama orang itu pakai kata-kata kampret lo, kodok lo, kecebong lo, segala macam lo, pokoknya nama-nama binatang itu. Nah, itu kenapa kayak gregetan, akhirnya sampai aku ganti. Masalahnya Stefan tuh suka banget sama nama itu, duo Kecebong. Duo itu kan dua kan, duo Kecebong. Terus akhirnya kita harus ganti karena banyak banget orang yang protes disangkut-sangkutin sama politik. Kesel jadinya. Akhirnya ya udahlah kita ganti dengan nama Keluarga Batak di Jerman, dan puji Tuhan juga nama YouTube channel ini membawa berkah juga, membawa berkat untuk kita berdua gitu. Kita semakin banyak subscribernya, semakin nambah, semakin banyak yang sayang, semakin banyak yang support. Terus aku juga kaget ya di tahun 2018 itu tahun berkat juga untuk kita berdua, yang dimana tadinya subscriber kita cuman 2000-an kalau nggak salah waktu itu kondisinya. Terus tiba-tiba aku kan ke Indonesia kan 2018 pertengahan itu, jalan-jalan ke Indonesia sendirian, aku nggak ajak suami aku karena dia harus kerja. Aku jalan-jalan ke Indonesia dan aku tidak punya stok video yang harus aku upload, bukan harus ya, yang aku ingin upload untuk dipublikasikan di YouTube gitu. Tapi oh ya sebentar, masalahnya adalah kalau aku bikin video pada saat itu di Indonesia terus aku
kayak kejar target untuk edit dan segala macem. Itu kayak, men, gue tuh pengen liburan, pengen seru-seruan, pengen nikmatin dulu, bukan ya sibuk buat ngedit video dan segala macem. Makanya aku berpikir lagi, oh iya, aku inget kalau misalkan aku tuh di YouTube itu ada video pesta pernikahan yang di Jerman sama di Indonesia yang versi profesionalnya, dan aku belum publikasikan gitu kan. Akhirnya ya udahlah, daripada kosong kan tidak ada video yang diupload, mendingan aku publikasikan aja video itu satu persatu. Dan itu luar biasa sekali responnya. Tuhan tuh baik banget sama kami. Responnya luar biasa banget, banyak banget yang suka, banyak banget yang nonton, banyak banget yang subscribe, dan tiba-tiba naik sampai udah puluhan ribu. Oh my god, terus kita dapat pundi-pundi uang yang akhirnya aku pakai lagi untuk beli tiket ke Indonesia, karena waktu itu aku dapet challenge sama suami aku untuk bisa beli tiket sendiri ke Indonesia. Terus akhirnya ya udah gitu lah. Akhirnya sekarang banyak sekali peralatan-peralatan. Anyway, ini tuh peralatan-peralatan YouTube ini guys, dari mikrofon lah, dari kamera, terus laptop, apalagi ya yang buat lighting. Sebenarnya aku juga ada yang lighting itu, yang tadinya buat makeup gitu segala macam. Itu tuh bukan aku yang minta, itu semua inisiatif suami aku. Itu bener-bener dia itu yang dia itu bener supporter yang paling terbesar di keluarga Batak di Jerman. Karena aku mikirnya tadinya kita masih ada Canon Lightria Mini, terus dia bilang dia pengen aktif lagi di YouTube, makanya dia beliin aku kamera yang ini, yang Canon G7X ini. Terus dia beliin mikrofon ini karena aku tuh suka banget sama nyanyi kan, sama Smule. Aku suka karaoke di Smule. Akhirnya dia beliin ini, dan ternyata bisa dipakai juga untuk podcast. Terus laptop, tadinya aku tuh udah punya laptop, cuman lemotnya nauzubillah. Akhirnya sama-sama aku dibeliin lagi. Terus apalagi ya, beberapa aplikasi untuk editing video. Makanya kalau misalkan kalian agak berbeda kualitas videonya, itu berarti aku lagi ngerekam pakai handphone, karena ada satu aplikasi yang berbayar, yang sudah dibayar sama suami aku, supaya aku bisa ngedit ngedit video juga di handphone. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kameranya mati gitu, baterainya habis, tapi aku masih bisa ngerekam di handphone gitu. Terus apalagi yang udah dia persiapkan? Oh ya, masalah lighting itu tadi aku kan bikin YouTube channel lagi nih, satu lagi yang khusus untuk make up, khusus mule. Namanya itu Boru Raja Guguk di Jerman. Itu tuh video khusus make up, khusus mule, khusus apalagi ya. Pokoknya hanya ada aku dia pokoknya di situ. Kalau ini kan di YouTube channel ini biasanya ada aku, ada sama suamiku kan. Tapi kalau di Boru Raja Guguk di Jerman itu khusus aku aja ya. Jangan diharapkan ada bule-bule di situ. Tidak ada bule-bule. Terus itu dia inisiatif karena pernah dia ngelihat aku pernah dia ngelihat video beauty vlogger gitu, pakai yang lighting yang ada ringnya gitu. Nah, terus dia buka-buka aplikasi Wish. Nah, situ kan murah-murah. Akhirnya dia beli dari situ. Dia bilang, jadi kalau misalkan kamu pengen bikin video untuk make up, kamu bisa pakai ini, karena aku udah cari-cari informasi sebaiknya kalau untuk bikin video make up itu seperti apa gitu. Tapi di sini yang jelas aku pengen berterima kasih untuk semuanya, untuk teman-teman yang selalu nonton setia, dan please jangan di skip lah iklannya. Aduh, alamak Jang. Untuk semua yang sudah support kami, terima kasih. Karena tanpa kalian semua itu kita ini nothing. We are nothing, guys. Kalau YouTuber itu kalau nggak ada yang nonton itu nggak dapat dolar ya. Makanya aku sangat menghargai orang-orang yang suka nonton YouTube channel kita, yang selalu setia, kayak Kakak Cia, Kakak Dana. Oh my god, I love you so much guys. Terus ada lagi kakak yang di Amerika juga support kami.
pokoknya oh my god, aku jadi pengen nangis. Oh, kenapa sih banyak banget ternyata masih banyak ya orang-orang baik di dunia ini ya. Aku pikir tuh semua orang tuh jahat tau gak sih, kecuali suami aku. Terus masalah YouTube lagi, apa yang mau aku bahas tentang YouTube ya? Aku bingung. Masalah aplikasi editing mungkin ya. Aku aplikasi editing itu tadinya itu cuman pakai Windows Movie Maker, terus yang aplikasi berbayarnya itu pakai KineMaster. Terus ternyata setelah aku beli laptop ini, apa sih Asus ini, terus ada editor video gitu. Jadi aku ngeditnya itu di sana, di editor video itu, dan itu gratis, dan itu juga nggak terlalu jelek-jelek banget sih untuk aplikasinya. Terus masalah kamera, aku cuma pakai kamera HP sama kamera ini. Kalau yang Canon Legria Mini itu dipakai sama suami aku. Aku tuh masalah ini ya, kalau kolaborasi, mungkin ada yang pernah bilang, Kak, kolaborasi dong sama youtuber-youtuber yang tinggal, youtuber-youtuber Indonesia yang tinggal di Jerman. Masalahnya adalah susah mencari youtuber-youtuber besar yang mau kolaborasi dengan kita. Kita ini hanya rempahan-rempahan yang tidak dipandang oleh orang gitu kan. Susah untuk nyari youtuber-youtuber yang mau diajak collab gitu. Jadi makanya kita collabnya ya itu aja, kayak Kakak Dana gitu kan. Kalau dia kan emang orangnya terbuka ya. Dia juga punya YouTube channel. Kita sama-sama saling support gitu. Terus datang kodok. Mungkin ada yang belum terbiasa ya kalau misalkan aku main kata-kataan sama suami aku di YouTube nih. Kadang aku ngatain dia kodok, dia ngatain aku kampret, itu suatu hal yang normal. Kenapa? Karena dalam rumah tangga itu kalau adem ayem, dua-duanya diem, itu nggak seru, bro. Ngapain sih dia? Bro, ngapain bro? Bro, ngapain bro? Arbeit. Dia lagi ngurusin sampah karena besok sampah plastik mau dijemput. Ya itu dia, di Jerman itu kalau sampah itu bermacam-macam. Di rumah tangga itu tempat sampahnya itu harus sudah banyak. Tempat sampah di rumah kami itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ya, ada 4. Karena kalau nggak pakai tempat sampah itu sampah awur-awuran guys. Karena di Jerman itu kan sampah harus dipisah-pisah kan. Nggak bisa disatuin. Kalau disatuin, aduh, dikemplang kepala kita nanti kan, atau dikenain denda. Lagi pula itu memang cara terbaik sih ya untuk alam ini, celah. Udah ngantuk banget. Kalau misalkan aku tiduran, maaf ya. Ini kayaknya podcast tidak terniat ya, karena nggak tahu lagi mau ngapain. Udah jam 11 malam. Kalau misalkan aku gangguin Kakak Danan, takutnya nggak enak. Mau ngajakin dia kolaborasi podcast kan, mau ngajakin Stefan kalau podcast sama dia, aduh, subtitlenya nanti kayak gimana nulisnya ya kan. Aduh, ribet sama bahasa kalau podcast sama dia. Masalah podcast, kalau podcast kan kita ngobrol kan. Aduh, podcast podcast bro. Hast du mein Plastikmüll? Ich bin Müll. Ich bin der Müllmann. Ich bin Müll. Du bist Krut. Ya, gantuk banget gila. Kayaknya gue mau nonton Netflix, gue mau nonton drama Korea terbaru. Tadi sih soalnya dapet notifikasi kalau hari itu ada film-film baru, jadi pengen nonton Netflix dulu. Yuk. Dia masih sibuk dengan game, masih sibuk dengan sampah. Jadi itu kita tuh kerja tuh dibagi-bagi di rumah ini. Jadi oh god, Stefan ini yang ngurusin buang-buang sampah. Kalau Lona ini ngurus-ngurus kayak nyapu, ngepel, vakum. Tuh. Ngomongin apa sih tadi kita terakhir? Oh, berkata-kata ya. Tidak sayang, besok aja. Terima kasih. Iya. Jadi di rumah ini guys,
apa di video selanjutnya ya. Kayak di video selanjutnya deh ya. Supaya banyak videonya guys, masalahnya itu kan. Oke guys, see you in the next video. Bye semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video keluarga Batak di Jerman hari ini. Nggak jelas banget kan gue.